au tandhifin, semacam untuk mendinginkan badan kita. Di bulan Ramadan kan biasanya panas ya Pak ya, mau mandi, masuk dia air ke dalam telinganya itu, maka batal puasa kalau puasanya itu ya, karena mandinya bukan mandi yang disyariatkan. Ataupun untuk bersih-bersih, itu makanya kita itu kalau nanti dibahas, makanya sunnah mandi itu bagi orang yang berpuasa itu, sunnah mandi itu setelah ba'da maghrib, itu sunnah mandi. Setelah kita futur batal puasa kita itu, maka sunnah mandi setelah itu supaya badan kita sehat dan semangat dalam mengerjakan salat tarawih. Itu sunnah. Nanti dibahas itu di pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Kemudian yang ketujuh adalah yang ketujuh adalah al-istimna. Nah, istimna itu bersenda gurau. Al-istimna itu ay talabu khurujil mani, yaitu sengaja mengeluarkan air mani. Ini fikih ya. Maaf kalau saya kurang ajar ya Pak ya. Maaf, ini memang fikih Pak. Al-mufattir as-sabi' al-istimna. Istimna itu talabun khurujil mani, mengeluarkan mani dengan sengaja. Baik mengeluarkan air mani itu biyadihi dengan tangannya, au biyadi halilatihi ataupun dengan tangan orang lain, ataupun keluar air mani itu bifikrin dengan pikirannya, membayangkan sesuatu ataupun dengan melihat. Nah, maka batal daripada puasanya. Ya. Semacam itu. Namun kalau tidak sengaja keluar, maka itu tidak batal. Sebab itu bukan termasuk istimna, bermain-main dengan untuk mengeluarkan air mani itu. Semacam itu. Yang terakhir, sebenarnya ada hukum mencium istri ya di bulan Ramadan. Tapi kita masuk ke pembahasan yang ke-8 nanti saja. Yang ke-8 itu al-istiqa'atu, yang membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa adalah al-istiqa'ah. Istiqa'ah itu apa? Talabun wa ta'ammudu khurujil qaid. Sengaja mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perut kita. Semacam al-qaid, muntah. Nah, bahasa gampangnya orang yang muntah sengaja, maka pahala puasanya batal. Fayabtul walau kana qalilan, walaupun yang keluar daripada mulutnya itu sedikit, itu bisa membatalkan pahala puasa. Al-qa itu apa? Wa ta'amul ladzi ya'udu ba'da muwazalatil halqi walau ma'an. Yang dinamakan mengeluarkan sesuatu itu ialah baik segi makanan walaupun air keluar dari mulut kita sengaja kitanya ya. Kita mau diperhatikan orang ya, mau tidak berpuasa, kita muntah sengaja. Kalau zaman saya kecil itu dikorek-korek itu supaya emak itu boleh nggak berpuasa. Korek sengaja keluar walaupun air, itu bisa membatalkan daripada puasa kita. Semacam itu. Mungkin cuman itu pembahasan kita karena waktu sudah mulai jam 6. Sebelum tanya jawab, boleh tidak Pak? Saya mau bertanya. Ini pertanyaan ini gampang. Sebenarnya tujuan kita hidup itu apa? Ibadah. Sebenarnya yakin tidak bahwa kita itu akan mati? Yakin. Yakin tidak bahwa kita itu akan ada di tempat yang dimana tempat itu sepi dari orang? Yakin ya? Yakin tidak bahwasanya kita itu akan meninggalkan semua apa yang kita miliki? Bahkan kalau kita meyakini Al-Quran itu dikatakan al-mal wal banun zinatul hayat. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini
apapun bentuknya itu cuma perhiasan saja. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Kalau kita meyakini bahwa semua yang kita miliki itu akan binasa, maka kelak tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Itu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. Sekarang saya mau tanya, Pak, Nabi itu mewariskan apa? Nabi itu cuma mewariskan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi. Coba tanyakan ke diri kita. Kata Nabi itu, istafti qalbak, tanyakan kepada diri kita, Nabi itu mewariskan Al-Quran. Coba pikirkan, sudah berapa banyak Al-Quran yang sudah kita amalkan? Sudah berapa banyak Al-Quran yang masuk ke dalam otak kita? Barangkali ada sebagian kita yang nggak bisa baca Al-Quran. Barangkali ada di antara kita bahkan maaf tidak pernah buka Al-Quran. Maka pantas gak kita masuk ke dalam kubur nanti bertemu dengan Allah membawa ketidakbisaan kita itu? Katanya kita yakin. Berapa banyak hadis Nabi yang masuk ke dalam tubuh kita? Berapa banyak hadis Nabi yang kita dengar, ada tidak satu pun yang kita amalkan, yang masuk ke dalam kalbu kita? Coba tanyakan diri kita. Katanya kita siap mau meninggal, sedangkan Al-Quran tidak pernah kita buka, sedangkan sedikit pun tidak pernah. Bahkan ada di antara kita Al-Qurannya susah untuk kita amalkan. Jangan sampai kita meninggal membawa ketidakbisaan kita di hadapan Allah. Ya, maaf Pak, ini nasihat karena saya sayang sama Bapak ya. Pengen Bapak itu ngaji. Makanya pada subuh kalau mau ngaji silakan. Karena kalaulah kematian itu kita tahu, maka sungguh beruntung kita. Namun mati itu dirahasiakan Allah. Umur kita berapa? 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Coba tanyakan kepada diri kita, udah berapa banyaklah sudah kita belajar agama kita? Kalau belum ada, cari. Barangkali anak kita, ini saya mengajak, kalau ibu bapak memiliki anak, jadikan satu saja itu ahli agama, Pak. Satu saja. Ya. Jangan semuanya ke dunia, satu saja. Barangkali dia nanti yang menyelamatkan bapak di hadapan Allah nanti. Sebab orang yang ahli agama itu dikata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya. Allah muliakan apa dia menghafal Quran. Makanya saya bilang, kalau bisa jadikan satu saja keluarga bapak itu ahli Al-Quran. Sebab orangnya ahli Quran itu, kalau ikhlas di ahli Qurannya, itu dikatakan Nabi itu, dia akan orang yang ahli Al-Quran itu dikatakan nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan semua manusia saat itu. Semua manusia Allah kumpulkan saat itu. Kemudian hebatnya apa? Saat itu Allah membanggakan, kau yang dulu di dunia menjaga Al-Quran, kau di dunia dulu senantiasa lisan membaca Al-Quran, maka boleh engkau membawa siapa saja yang kau cintai di dunia untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, jannatu adli yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan kau ajak istrimu, kau ajak anakmu, orang-orang yang terdekat denganmu. Maka inilah hikmah daripada orang yang ahli Al-Quran. Maka oleh karena itu saya mengajak, kalau bapak punya anak, cobalah untuk menghafal Al-Quran supaya bisa menjadi penyelamat kita di alam kubur. Nggak ada sesuatu yang kita tinggalkan semuanya nanti. Cuma satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu amal kita. Kalau nggak amal kita, kita punya anak, doanya itulah yang bisa membantu kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, yang memiliki anak, silahkan masukkan hafalin Al-Quran, sebab besar pahala daripada menghafal Al-Quran itu. Pahami ilmu agama, InsyaAllah jadi anak yang saleh dan salihah. Amin. Mohon maaf kalau ada ucapan saya yang salah, ucapan saya yang menyinggung Bapak. Semuanya itu saya sampaikan karena saya sayang
kepada Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu, mohon izin, boleh tidak kita angkat tangan kita. Kita sudah masuk di bulan Rajab saat ini, akhir di bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, agar Allah menjadikan kita orang yang taat di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Duhai Allah, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Ya Allah, berapa banyak kelalaian yang kami lakukan di dunia ya Allah. Berapa banyak umur yang kami sia-siakan ya Allah. Mohon kami berkumpul pada saat ini ya Allah. Berikanlah ampunan Engkau ya Allah. Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kemudahan, kelancaran kepada hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kebersihan dalam kalbu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati kami daripada hal-hal yang bisa mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, gampang bagi Engkau ya Allah untuk membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah, kuatkan, kokohkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami yang belum salat ya Allah, mohon berikanlah petunjuk dan hidayah supaya dia mau salat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, barakahkanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, semua amalan yang kami lakukan mohon berikan keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalaulah ada masa kami Engkau panggil, tolong ya Allah, panggilkan kami dalam keadaan Engkau cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah, saat Engkau panggil kami, tolong Engkau panggil saat itu Engkau dalam keadaan rindu kepada kami ya Allah. Ya Allah, saat Engkau panggil kami, tolong panggillah kami dengan ketenangan dalam jiwa kami. Bukankah Engkau telah berjanji dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, Kau panggil orang yang jiwa yang tenang, masukkanlah kami ke dalam jiwa yang tenang tersebut ya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat itu Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami daripada hal-hal yang bisa membahayakan keimanan kami ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf Ibu Bapak kalau ada ucapan saya yang tidak berkenan. Ini menunjukkan kelemahan daripada diri saya. Saya akhirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.